Pemirsa, Kepala BNPB meminta maaf pada Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu. Permintaan maaf setelah pernyataannya mengenai bencana Sumatera hanya mencekam di sosial media viral dan menuai kecaman. Permintaan maaf disampaikan Kepala BNPB saat melihat kondisi bencana di Desa Aik Garoga, Tapanuli Selatan. Irjen Suharyanto tak menyangka dengan besarnya dampak banjir bandang yang melanda Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Suharyanto mengatakan BNPB hadir di Tapanuli Selatan untuk menolong masyarakat yang terdampak banjir. Sebelumnya, Suharyanto sempat menyebut dampak banjir bandang terlihat mencekam seperti unggahan-unggahan yang beredar di media sosial. Ia juga mengaku terkejut dan minta maaf usai melihat langsung dampak kerusakan akibat banjir bandang di wilayah Tapanuli Selatan. Surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini. Bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yanamora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu beliau. Artinya logistik dan segala macamnya masih tercover. Nah kami tentu saja hadir di Tapanuli Utara ini, di Tapanuli ya, hadir di Tapanuli ini untuk membantu seluruh masyarakat. Tidak ada bedanya apakah itu Utara, Selatan, Sibolga, Mandailing, Natal, itu sama semua bagi kami. Tidak melihat suku, agama, ras dan sebagainya. Jadi memang kami turun kekuatan penuh. Di sini Pak Yanamora, Pak Agus Marsanto ini sebagai perpanjangan tangan kita ya, untuk membantu semuanya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan perkembangan data korban jiwa meninggal per 1 Desember 2025 sebanyak 593 korban meninggal dunia dan 468 hilang, di mana ini di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan pemirsa, berikut rincian korban meninggal dan hilang dari ketiga provinsi yang dilanda bencana banjir dan longsor. Provinsi Aceh sebanyak 156 meninggal, 181 hilang. Sementara di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 593 meninggal dunia, 468 orang hilang. Dan di Provinsi Sumatera Barat, pemirsa, 165 orang meninggal dunia, 114 hilang. TNI menyalurkan logistik ke wilayah yang terputus akibat banjir dan tanah longsor di Tapanuli Tengah serta sejumlah titik di Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, TNI memberangkatkan pesawat bantuan dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur untuk mengirim bantuan dengan metode airdrop. TNI mengerahkan pesawat jenis Kasa 212, CN295, serta C130 Hercules untuk melaksanakan penyaluran logistik dari udara. Selain helibox, operasi akan dilanjutkan dengan teknik airdrop seperti yang pernah dilakukan dalam misi kemanusiaan di Gaza. Bantuan sebanyak 4,2 ton terdiri atas paket sembako, obat-obatan dari Puskes TNI, mie instan, dan berbagai perlengkapan untuk kebutuhan pengungsi. Puluhan warga terjebak banjir dan longsor di Kabupaten Benar Meriah dievakuasi menggunakan pesawat Hercules. Dari data BPBD, pemirsa, Kabupaten Benar Meriah akibat banjir dan longsor yang terjadi sebanyak 45 warga ini meninggal dunia dan lebih dari 20 orang masih hilang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengevakuasi 80 warga yang terjebak banjir dan longsor di Kabupaten Benar Meriah dengan pesawat Hercules melalui Bandara Rembele menuju Bandara Lanut Suwondo di Medan, Sumatera Utara. Warga yang merupakan pendatang dan pekerja di Kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah sempat terisolir hingga lebih dari 3 hari tanpa pasokan logistik akibat akses jalan yang terputus.
Seorang warga mengaku terpaksa harus berjalan kaki selama 3 hari untuk menuju pusat kota Benar Meriah mencari pertolongan. Memang terjebak, Bu. Udah seminggu kami ini. Karena nggak ada bantuan yang datang, jadi jalan aja, Pak ya? Bukan karena nggak ada bantuan, memang nggak bisa mereka tembus. Karena jalannya pada putus, Bu. Nggak bisa kita salahkan. Jadi ini udah 2 hari jalannya? 2 hari 3 malam, Pak. Jam 11 malam baru berhenti tanpa makan. Hingga saat ini, dari data BPBD Kabupaten Benar Meriah, akibat banjir dan longsor, sebanyak 45 warga meninggal dunia dan lebih dari 20 orang masih hilang. Dari Kabupaten Benar Meriah, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Mendagri Tito Karnavian buka suara terkait Bupati Aceh Tengah yang tak mampu menangani banjir dan longsor yang melandanya. Ia menilai ketidakmampuan para bupati menangani darurat bencana adalah hal yang wajar, salah satunya karena akses jalan yang tertutup. Nah, khusus tadi ada misalnya ada kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Ini teman-teman wartawan tolonglah datang ke lokasi dan melihat sendiri. Ya. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang nggak mungkin mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Dia perlu untuk dukungan satu pangan. Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia nggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Tapi pusat ambil alih. Pusat yang mengambil alih, dropping dari Jakarta dan dari Medan. Yang kedua, bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor tertutup, ya, karena dia terkunci dari utara, dari dari Lok Sumawe, juga terkunci dari selatan. Jadi jalan daratnya betul-betul putus. Jadi tolong teman-teman juga kalau melihat satu surat, jangan hanya melihat suratnya aja, lihat kondisinya. Kondisinya nggak akan mungkin mampu. Tapi pemerintah pusat mau dia mengatakan mampu, mau dia katakan nyerah, nggak mampu, pasti tetap akan bekerja, membantu. Dan itu sudah sejak hari pertama. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan siap mengeluarkan dana darurat untuk penanganan banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera jika diinstruksikan. Ada BNPB masih ada sekian 500 miliar lebih di BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya. Nanti tergantung permintaan BNPB. Kan Anda tahu saya kaya, tapi uangnya cukup.